Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Muhammad Rafandi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Customer Market and Buyer Behavior. Sumbernya saya ambil dari buku Principles of Marketing dari Kotler. Oke, kita masuk ke yang pertama. Yang pertama, kita ke model perilaku konsumen. Eh, Poin paling krusial yang harus kita pahami adalah konsep black box atau kotak hitam. Intinya seperti ini. Setiap hari konsumen itu dipaparkan oleh berbagai stimulus, mulai dari iklan produk sampai harga. Namun kenapa respon setiap orang itu berbeda-beda? Jawabannya ada di dalam kotak hitam tersebut. Di sana terdapat filter berupa karakteristik pribadi dan proses pengambilan keputusan yang sangat kompleks. Eh, Ada 4 faktor besar yang mempengaruhi isi kotak hitam ini. Yang pertama ada budaya, sosial, pribadi, dan juga psikologis. Nanti dalam praktiknya, konsumen itu akan melewati 5 tahap sistematis juga di dalamnya. Mereka menyadari ada kebutuhan, mencari informasi, lalu mengevaluasi alternatif yang ada. Setelah itu baru terjadi keputusan pembelian. Namun untuk tugas pemasar tidak berhenti di sana, kita memastikan perilaku pasca pembelian itu positif. Jika konsumen merasa kualitas produk sesuai dengan apa yang mereka bayangkan, maka kepuasan akan tercipta dan mereka akan kembali lagi. Poinnya adalah memahami perilaku konsumen, bukan sekedar menjual barang, tapi memahami proses kognitif yang terjadi di pikiran mereka. Eh, Kita harus paham bahwa keputusan seseorang untuk membeli sesuatu itu tidak terjadi di ruang hampa. Jadi ada lapis-lapisan pengaruh yang sangat dalam yang membentuk keputusan tersebut. Setidaknya ada 4 faktor yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itu kita bicara soal faktor budaya. Budaya ini adalah pengaruh yang paling dasar dan yang paling luas. Bayangkan budaya itu sebagai aturan main yang tidak tertulis dalam masyarakat. Jadi sejak kecil kita belajar nilai-nilai, persepsi, dan selera dari lingkungan kita. Di dalam budaya ada juga subbudaya. Misalnya kelompok berdasarkan agama atau etnis tertentu yang punya preferensi unik. Selain itu ada kelas sosial. Di sini bukan cuma soal sosial yang punya uang lebih banyak, tapi soal bagaimana pekerjaan dan pendidikan seseorang itu membentuk selera mereka terhadap suatu produk. Nah, yang kedua ini faktor sosial. Manusia adalah makhluk sosial, maka keputusan belinya pun dipengaruhi oleh orang lain. Faktor yang paling kuat adalah keluarga. Keluarga adalah unit ekonomi terkecil yang punya pengaruh sangat dominan dalam menentukan apa yang dikonsumsi di rumah. Selain keluarga, ada yang kita sebut kelompok referensi. Ini bisa berupa teman, kerja, atau bahkan orang asing di media sosial yang kita anggap keren. Nah, di sini peran opinion leaders atau pemimpin opini itu bekerja. Mereka punya otoritas atau daya tarik yang bisa menggiring orang lain untuk mengikuti pilihan mereka. Nah, yang ketiga ini faktor pribadi. Ini lebih spesifik ke individu masing-masing. Jadi, kebutuhan kita pada saat umur 20 tahun itu pasti berbeda jauh dengan saat kita umur 50 tahun. Begitu juga dengan pekerjaan. Jadi, direktur perusahaan itu tentu punya pola konsumsi yang berbeda dengan seorang mahasiswa. Namun yang paling menarik di sini adalah gaya hidup. Gaya hidup itu bukan cuma soal apa yang kita beli, tapi bagaimana kita menghabiskan waktu dan uang kita. Dua orang dengan pendapatan yang sama bisa saja punya keputusan beli yang berbeda jika gaya hidupnya berbeda. Yang satu suka petualangan misalnya, satu lagi lebih suka di rumah. Nah, yang keempat ada faktor psikologis. Ini terjadi jauh di dalam pikiran kita. Jadi dimulai dari motivasi, yaitu dorongan atau kebutuhan yang sangat kuat, sampai akhirnya kita memutuskan untuk bertindak. Lalu ada persepsi, eh, bagaimana seseorang melihat sebuah iklan atau sebuah merek, itulah yang menjadi kenyataan bagi dia.
Nah, di sini saya akan menjelaskan ya faktor-faktor tadi dan saya kaitkan dengan case study yang ada di tempat saya bekerja yaitu di PT Expam Jaya Cikarang. Nah, yang pertama itu ada faktor budaya. Jadi adanya pergeseran budaya masyarakat Indonesia yang mulai beralih ke pencegahan penyakit. Jadi di perusahaan itu kita meningkatkan produksi suplemen. Itu eh, merek Havit itu isinya vitamin C. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak hanya membuat obatan untuk penyakit saja. Jadi kita menambah produksi suplemen juga. Nah, yang kedua ada faktor sosial. Jadi dari rekomendasi dari tenaga medis, eh, baik itu dokter atau apoteker, itu tuh berperan besar dalam meyakinkan konsumen itu untuk memilih obat generik HJ. Jadi dokter dan apoteker itu harus bisa meyakinkan konsumen bahwa obat paten dan generik itu sebenarnya sama, sama khasiatnya. Nah, yang ketiga ada faktor pribadi. Situasi ekonomi yang menantang membuat konsumen itu lebih memilih HJ yang menawarkan kualitas serta obat paten, setara obat paten namun dengan harga yang lebih ekonomis. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi, eh, bagaimana seseorang itu bisa diyakinkan bahwa obat generik itu sama kualitasnya dengan obat paten. Nah, yang keempat ada psikologis. Kepercayaan konsumen bahwa produk HJ itu aman karena diproduksi oleh anak perusahaan Kalbe Farma memberikan rasa tenang secara psikologis jadinya. Nah, yang terakhir ada proses keputusan. Di tahap evaluasi alternatif, konsumen itu membandingkan hasil pengujian laboratorium HJ dengan harga pesaing di sebelahnya. Akhirnya membeli produk dari HJ. Nah, ini adalah proses keputusan pembelian. Satu kesalahan besar pemasar pemula itu adalah menganggap proses ini tuh dimulai saat konsumen melihat barang di toko. Itu salah besar ya. Jadi proses ini tuh dimulai jauh dari sebelum transaksi itu terjadi dan tetap berlanjut bahkan setelah uang berpindah di tangan kita. Eh, Setidaknya ada 5 tahapan yang akan dibahas di sini. Kita masuk ke tahapan pertama yaitu need recognition, pengenalan kebutuhan. Jadi tahap pertama ini adalah pengenalan kebutuhan. Di sini konsumen itu merasa ada gap atau kesenjangan antara kondisi mereka saat ini dengan kondisi yang mereka inginkan. Gap ini itu muncul karena dua rangsangan. Yang pertama dari internal seperti rasa lapar atau kebutuhan keamanan. Yang kedua dari eksternal seperti melihat iklan atau pengaruh lingkungan. Jadi tanpa adanya rasa butuh ini, proses di tahapan berikutnya tidak akan pernah terjadi. Tugas kita adalah memicu gap tersebut agar konsumen sadar mereka punya masalah yang harus diselesaikan. Nah, yang kedua itu search, pencarian informasi. Jadi setelah sadar mereka punya kebutuhan, konsumen masuk ke tahap pencarian informasi. Konsumen tidak lagi pasif, mereka akan mulai menggali. Mereka mencari lewat berbagai sumber pribadi, sumber komersial, sumber publik, dan lain sebagainya. eh, di era digital ini, sumber publik dan ulasan dari orang lain itu seringkali jauh lebih dipercaya daripada janji di iklan. Konsumen sedang mencari validasi. Nah, yang ketiga ada evaluation eh, atau evaluasi. Di sini, konsumen itu mulai bermain dengan logika dan perasaan. Jadi mereka memproses semua informasi tadi untuk membandingkan merek-merek yang ada. Mereka punya kriteria harga, kualitas, fitur, atau gengsi.
Nah, penting bagi kita untuk tahu apa yang paling mereka anggap penting. Jika kita tidak masuk dalam daftar alternatif di kepala mereka, maka peluang kita untuk dipilih itu sudah pasti tidak ada. Yang keempat baru purchase. Ini keputusan pembelian, ini adalah eksekusinya. Jadi konsumen itu sudah punya niat untuk membeli merek yang mereka sukai, namun hati-hati, niat belum tentu jadi kenyataan. Ada dua hal yang bisa merusak keputusan ini di menit-menit terakhir. Yang pertama itu sikap orang lain, jadi ada kritikan tiba-tiba dari teman. Nah, yang kedua, contohnya seperti itu. Yang kedua, ada faktor situasional yang tak terduga, jadi seperti stok habis atau kondisi keuangan tiba-tiba berubah. Nah, pemasar harus memastikan jalan menuju transaksi ini itu bersih tanpa hambatan. Yang keempat, post purchase behavior atau perilaku pasca pembelian. Yang kelima maksudnya. Terakhir dan yang paling menentukan masa depan bisnis itu adalah perilaku pasca pembelian ini. Jadi kepuasan konsumen itu ditentukan oleh satu hal. Apakah kinerja produk yang kita apakah kinerja produk kita sesuai dengan ekspektasi mereka? Jika kinerja di bawah ekspektasi, konsumen itu akan merasa tertipu atau kecewa. Di sini muncul cognitive dissonance atau rasa ragu dan tidak nyaman setelah membeli. Jadi hubungan jangka panjang itu tidak dibangun dari penjualan pertama, tapi dari kepuasan yang dirasakan konsumen itu setelah mereka menggunakan produk kita. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.